Yang saya hormati seluruh pemuda di Tanah Papua, yang saya hormati pemerintahan di seluruh Tanah Papua. Suatu apresiasi kami terhadap para pemuda penjagar yang sudah berjuang, memperjuangkan nasibnya dengan menyampaikan aspirasinya secara damai dan bermartabat. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pemerintahan di seluruh Tanah Papua yang mau dengar dan mau advokasi kepentingan daripada anak-anak asli Papua yang hari ini sedang menyampaikan tuntutan terkait proses seleksi CPNS. Kita tahu bersama bahwa kita diperhadapkan pada sistem yang terpolarisasi, di mana negara ini lebih mengedepankan IPK, indeks prestasi kumulatif, yang sering didapatkan mahasiswa yang dilihat dari nilai semester awal hingga akhirnya. Kemudian yang berikut, negara ini lebih melihat kepada passing grade, nilai minimal yang harus dicapai oleh seorang peserta ujian atau yang mengikuti seleksi agar dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Ini yang sedang dialami oleh para penjagar yang mengikuti seleksi CPNS. Situasi ini kita diperhadapkan pada situasi yang terpolarisasi, di mana negara, dalam hal ini Kementerian PANRB, menetapkan keputusan menteri yang memberikan standar bahwa seseorang itu punya kemampuan untuk bekerja dilihat dari IPK dan atau dilihat dari passing grade dan pembatas kelulusan. Padahal riset dari beberapa institusi baik di dalam negeri maupun di dalam negara dan di luar negeri itu menyatakan bahwa IPK dengan passing grade itu bukan lagi menjadi sebuah dalil atau sebuah kewajiban untuk menilai seseorang itu mampu bekerja atau tidak. Karena seseorang mampu dan tidak mampu itu diukur dari pengalaman kerjanya, kemauan yang tinggi, kemudian dia punya kreativitas, dia punya skill, hard skill dan soft skill. Ini yang dilihat. Tetapi regulasi ini dibuat untuk memprioritaskan orang-orang yang punya IPK dengan passing grade. Dan ini saya pikir ini satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Sekarang itu begini, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di pasal 7 ayat 1 tentang hierarki perundang-undangan menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu di atas, di bawahnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, habis itu undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang. Sekarang posisi undang-undang khusus ada di poin yang ketiga, sedangkan keputusan menteri tentang passing grade yang diatur dalam nomor 321 itu ada di poin keempat, peraturan pemerintah, yang secara payung hukum peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Sekarang dalam konteks otonomi khusus itu pemerintah Papua telah diberikan kebijakan desentralisasi asimetris, dekonsentrasi, dan ada pembatasan kewenangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain daripada pembatasan kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat dalam otonomi khusus, itu bisa diupayakan, bisa dibijaki oleh pemerintah daerah. Yang dibatasi adalah, pertama, pemerintah daerah tidak boleh melakukan politik luar negeri, tidak boleh melakukan kebijakan pertahanan keamanan, fiskal dan moneter tidak boleh, agama, peradilan, dan kewenangan-kewenangan tertentu tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam hal kebijakan yang lain, dalam mengurus dan mensejahterakan rakyatnya dan mengatur pemerintah, itu sudah jelas pemerintah bisa lakukan. Sekarang jadi persoalan, kenapa tadi secara payung hukum keputusan Menteri PANRB nomor 321 ini lebih kuat daripada Undang-Undang Otonomi Khusus, padahal secara hierarki dia ada di poin keempat ini, keputusan Menteri. Makanya hal ini yang dituntut oleh para penjagar, di mana dengan kewenangan undang khusus yang ada, pemerintah daerah bisa melakukan lobby-lobby kepada pemerintah pusat untuk dibijaki bagaimana anak Papua ini mereka bisa mendapatkan kesempatan. Karena hari ini orang Papua itu tulang punggung bagi keluarganya. Satu orang CPNS dia kasih makan satu kampung, satu distrik. Masalah kedukaan, masalah yang lain dia hadir. Dia hadir bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak orang yang butuh uang sekolah dia bantu. Beda dengan teman-teman kita yang non Papua, gajinya untuk istri, anak, dan keluarga itu, untuknya sendiri. Ini yang harus diprioritaskan pertama, anak Papua. Tetapi suatu hal yang dilematis, selama 25 tahun undang-undang khusus ini bergulir, komitmen ini tidak jalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi asimetris, kebijakan dekonsentrasi itu hanya kata-kata kosong yang tidak berdampak dan tidak berfaedah. Karena undang-undang khusus ini sudah tidak berdaya lagi menghadapi berbagai gempuran kepentingan Jakarta yang masih terjadi di sana Papua. Berbagai dalil subjektif
selalu melemahkan supremasi undang-undang otonomi khusus yang katanya bersifat khusus, yang katanya bersifat spesial. Tapi sebenarnya apa yang salah begitu? Entah komitmen pelaksana, pemerintah sebagai pelaksana, atau legitimasi regulasi ini lemah. Tapi saya pikir bukan di situ. Persoalannya hari ini tergantung kepentingan politik dan kemauan Jakarta di atas tanah Papua, sehingga membuat abang-abang kita yang pejabat ini mengalami situasi yang dilematis. Mau perjuangkan, ditekan, akhirnya disalahkan oleh rakyat. Padahal mereka punya upaya, mereka mengerti persoalan ini, mereka tahu kebijakan mereka tahu hal apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi ini suatu persoalan serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kiranya dinamika ini kita pemuda bisa memberikan pandangan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwa apakah undang-undang ini perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, supaya hal-hal yang diurus oleh pemerintah daerah yang sifatnya proteksi itu tidak boleh diganggu-gugat selama itu bukan kewenangan yang dibatasi oleh pemerintah pusat. Poinnya ada di situ, saudara-saudaraku. Kiranya kita dapat melihat tujuan otonomi khusus itu, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan berbagai sektor, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan yang ada. Jadi hargailah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Papua. Apalagi keputusan Menteri Pan-RB ini kan sifatnya keputusan peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Jadi bahwa peraturan pemerintah lah peraturan menteri, atau keputusan menteri yang sifatnya tidak boleh bertolak belakang dengan payung hukum yang ada, karena itu sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan bahwa lex superiori derogat legi inferiori. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tentang ambang batas nilai ambang passing grade tidak boleh bertentangan dengan kewenangan otonomi khusus yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Yang kedua, lex specialis derogat legi generali, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada peraturan yang hierarkinya sederajat dengan menteri. Artinya, undang-undang yang sifatnya lebih khusus itu diprioritaskan dan mengesampingkan undang-undang yang sifatnya keputusan menteri. Jadi tolong kementerian tolong perhatikan perjuangan yang dilakukan oleh seluruh pemerintah di tanah Papua untuk menjawab kebutuhan daripada para penjaga. Terima kasih.